Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ya, berjumpa lagi dengan Budita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh yang disertai dengan tambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat tidak dapat kembali pada keadaan semula. Berikut kita akan membahas beberapa pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar. Yang kedua, hewan beranak atau vivipar. Yang ketiga, hewan bertelur dan beranak atau melahirkan, atau kita sebut dengan ovovivipar. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mengalami masa mengandung. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Yang keempat, tidak mengerami telurnya. Contoh hewan yang bertelur adalah ayam, kura-kura, burung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hewan melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung, memiliki rambut atau bulu yang halus. Nah, contoh hewan yang melahirkan, contohnya adalah sapi, kerbau, kucing, harimau, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hewan bertelur dan beranak atau melahirkan dengan kita sebut sebagai ovovivipar. Nah, ketika induk bertelur, telur tidak langsung dikeluarkan dari perutnya. Di dalam perut telur mengalami perkembangan. Telur akhirnya menetas di dalam perut induk. Setelah menetas, bayi dikeluarkan dari tubuh induk. Nah, contoh hewan ovovivipar adalah ikan pari, ikan hiu, ikan garpi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan, ada beberapa tahapan perkembangbiakan hewan. Nah, ini adalah salah satu contoh tahapan perkembangbiakan hewan pada kupu-kupu. Nah, gambar di samping menunjukkan tahapan hidup kupu-kupu. Telur, kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Kemudian ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, semua makhluk hidup memiliki tahapan perkembangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ya, berjumpa lagi dengan Budita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, tahapan perkembangbiakan nyamuk.
Tahapan perkembangbiakan nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada dunia air. Nah, ada beberapa yang perlu diingat ya. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jadi, jaga lingkungan dan penampungan air di sekitarmu ya anak-anak, agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Ya, terima kasih. Sekian materi hari ini tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan makhluk hidup pada hewan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.